teman-teman semua, itu akan membuka alam potensi gitu ya. Jadi akan membuka alam potensi skill baru kita itu tergali teman-teman. Ya, yang jualan emas, jualan dinar itu nanti akan benar-benar berdinar-dinar. Kami sudah membuktikan, sudah Amin, melihat ya. alhamdulillah. Amin, amin, amin gitu ya. Hari ini closing berapa dinar, Bunda? Masya Allah banyak sekali ya pada waktu si Ardis seturi tadi ya juga banyak pada keluntang-kelunting transfer Bunda, transfer Bunda. Saya doakan yang malam ini masih kurang sehat, segera diberikan kesembuhan, badannya sehat paripurna, yang sudah sehat tambah sehat lagi, segar bugar terus dan fit badannya sepanjang hari, sepanjang waktu. Kita Amin. memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, pasangan Amin. jadi pasangan yang taat dan setia, Amin. rezeki 5 miliar 1 bulan, insya Allah Amin. semuanya tabungan 1.000 dinar. Amin. Insya kita semuanya bisa haji dan menghajikan, bisa umrah dan Amin. umrahkan, wafat husnul khatimah, mendapatkan Amin. syafaat dari Rasulullah. Insya Allah kita masuk ke surga yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabb. Bersama Amin. dengan Rasulullah. Amin. 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 Ya, senang sekali ya Ayah Bunda, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, kajian privat RFF LOP, yang mana nanti kita akan melakukan riadah untuk membersihkan perisai, kemudian merilis semua persoalan-persoalan yang masih melekat di hati. Ayah dan Bunda yang saya ucapkan selamat datang buat Ayah Bunda yang baru gabung pertama kali di ruangan privat RFF LOP. Jadi kami izin menjelaskan sebentar apa itu privat RFF LOP. Jadi ini adalah praktek pengaplikasian jurus RFF dan LOP dari magnet rezeki ya, karena simbol RFF adalah merilis semua persoalan, melupakan, kemudian memaafkan, dan LOP adalah bagaimana menata ulang proyeksi kita agar mudah dan lebih cepat ajaib. Ayah Bunda yang baru bergabung di ruangan ini, kami mohon izinnya untuk menjelaskan bahwa di ruangan ini ya, pakaian Ayah Bunda kami sarankan untuk putih gitu ya, karena simbol dari kesucian dan rasa syukur, juga rasa menerima. Simbol dari putih, warna putih adalah pakaian ihram gitu ya, pakaian ihram untuk yang digunakan untuk pergi haji dan umrah. Nah, umpama ada motif-motifnya nggak masalah, yang penting background dasar warna dress code-nya adalah putih. Mau pakai mukena juga boleh. Kemudian Ayah Bunda bisa menyiapkan air doa ya, air doa itu fungsinya nanti menjadi obat buat Ayah Bunda sekalian. Jadi Ayah Bunda bisa menyiapkan air putih di dalam botol. Mohon maaf, ini ada botolnya seperti ini, saya tutup aja ya mereknya. Ya, itu di sana. Nah, air putih, air mineral atau air apapun ya, untuk kita minum nanti ya. Penjelasannya sudah saya kirimkan di dalam grup. Tujuannya adalah air doa ini untuk memberikan booster positif ya, karena air itu kan secara kuantum ya, dia bisa menyerap energi. Apabila diberikan kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, dia menjadi elemen-elemen kristal gitu ya, sudah pernah dijelaskan oleh Ustadz Nasrullah. Kemudian apabila dia dikata-katain, maka dia akan menjadi elemen-elemen bubur gitu. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan membaca riadah al-waqiah beserta dengan bacaan-bacaan yang lainnya, ada istighfar, sholawat, doa-doa, kemudian ada ayatul ruqyahnya dan lain sebagainya, lengkap ya. PDF-nya sudah kami kirimkan di grup ya. Jadi dari awal Ayah Bunda yang baru gabung, kok kemarin ada yang bilang, Bunda saya kok nggak dikasih PDF-nya. Sebenarnya sudah ada, cuma terlewat gitu ya. Dibaca dari atas petunjuknya ya, dijalankan sesuai dengan petunjuknya. Ibaratnya kita ini sedang berobat gitu ya. Dan berobat itu harus dibaca sesuai dengan petunjuk yang berlaku seperti itu. Dan nanti Ayah Bunda apabila membutuhkan booster tambahan lainnya, kita ada beberapa jenis booster untuk keajaiban Ayah Bunda semuanya, yaitu ada booster garam ruqyah, kemudian ada juga booster selain garam ruqyah, apa namanya,
air doanya, kemudian booster doa ya nanti di doa Ayasvi gitu ya, doa Ayasvi yang bisa di request oleh ayah bunda semuanya kepada Bunda Dina. Saya mau ikut booster doa Ayasvi, silahkan nanti tata caranya akan Bunda Dina jelaskan seperti itu. Manfaatnya apa? Banyak, banyak sekali manfaatnya buat penyembuhan, kemudian untuk diberikan kepada orang yang hatinya belum lembut gitu, itu juga bisa. Pokoknya macam-macam ya, tergantung dari hajat dan LOP dari teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu kami jelaskan kembali tata cara LOP-nya. Kemudian saya juga mengingatkan buat teman-teman semuanya, ada request ya dari teman-teman Bun, kayak pekan kemarin aja setelah selesai riadoh tutup, buka tanya jawabnya di grup gitu. Tapi ada juga yang meminta, enggak Bun, saya maunya yang live gitu, tanya jawab tetap maya langsung gitu, ketemu Bunda Susan, ketemu Bunda Vita, penjelasannya lebih mudah saya pahami daripada bahasa ketikan di WA seperti itu. Nah itu juga bisa ya. Nah saya ambil pertengahan ya, ambil pertengahan untuk menyikapi keinginan teman-teman semuanya gitu ya. Kalau kita saling ngotot-ngototan nanti jadinya garis kebenaran, nggak baik juga gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, apabila ada yang tidak sehat, kemudian ada urgent atau anak kecil mau tidur dulu dan lain sebagainya, boleh setelah riadoh Bunda Susan selesai membaca riadoh, teman-teman live ya, keluar dari Zoom-nya. Kemudian untuk teman-teman yang butuh tuntas persoalannya, saya ingin semua persoalan-persoalan yang melekat di dalam diri saya mendapatkan ketenangan dan mendapatkan solusi keajaibannya seperti apa, ikuti sesi tanya jawabnya ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak istilahnya menekan satu sama lain gitu ya, dalam artian pokoknya keinginan saya yang harus diturutin gitu. Nah kita ambil pertengahan. Buat teman-teman yang tidak sanggup melek sampai malam, silahkan live gitu. Nah teman-teman izin dulu, tapi ya pamit dulu kepada kami, ketik di kolom komentar, Bunda saya izin mau ke, Bunda saya mau ini, saya mau itu gitu ya, jangan kabur aja gitu ya. Kan kalau masuk ruang kelas di sekolahan gitu kan, permisi mau ke belakang juga kan ngomong sama gurunya yang di depan gitu ya. Nah jangan saya nyari-nyari ini kemana orangnya kok ternyata udah pada pergi gitu ya. Nah teman-teman, utamakan adab ya, utamakan adab. Teman-teman ini kan adalah seorang pengamal magnet rezeki ya, silahkan izin kalau mau keluar duluan gitu. Oke ya, siap ya, sepakat semuanya ya untuk malam hari ini, dan seterusnya nanti tata caranya seperti itu ya. Nah, malam hari ini kita punya kajian yang istimewa. Nah, ini ada sebuah tema yang akan dibawakan oleh Bunda Susan. Mengapa sih kok orang baik tapi kok belum ajaib-ajaib? Perasaan saya baik, saya sedekah gitu kan. Saya juga kepada orang lain senantiasa menjaga terumbu karang. Tapi kenapa saya kok nggak ajaib-ajaib? Nah, bagaimana sih solusinya supaya saya benar-benar menjadi baik dan lekas menjadi ajaib? Ya, langsung saja kita panggilkan Gurunda kita yang tercinta untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Bunda Susan Arkanisa, cantik jelita, mempesona, merah merona. Biar bahagia. Iya. Setuju Bunda Muti. Merah merona. Terima kasih Bunda. Ya, kita sambut dengan Maria. Berikan tepuk tangannya buat Bunda Susan Arkanisa. Saya tutupin listriknya, merah merona. Bunda Vita ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Vita openingnya ya. Untuk kita semua malam hari ini akan riado bersama. Tentunya ini adalah hari yang sangat membahagiakan gitu ya, karena hari yang ditunggu-tunggu teman-teman. Dan semakin banyak orang yang mengenal metode ini, bagaimana percepatan meraih keajaiban teman-teman semua. Terutama dari YouTube banyak sekali yang berminat bergabung. Kemudian juga di offline itu bagikan tiap hari saya menerima tamu untuk konsultasi, kemudian juga beli emas ya, beli SR12. Kemudian juga hari ini saya siar cahaya ya, siar rumah cahaya magnet rezeki, jadi siar poster rumah cahaya gitu ya. Alhamdulillah. Dan hari ini tadi bersama sekitar 40 sampai 50 orang ya, ada di Seturi. Kemudian di hari Ahad depan gitu ya, Ahad besok kan THMR ya. Nah Ahad depan itu bersama alhamdulillah bismillah dengan ratusan peserta, karena gabungan dari 3 majelis taklim. Alhamdulillah teman-teman, jadi peminatnya banyak sekali teman-teman, dengan metode yang
alhamdulillah saya kembangkan di sini, yang Arta kembangkan di sini, yang sebelumnya juga dari offline ya, dari offline Insan Mulia yang 18 tahun ini saya kembangkan, dan alhamdulillah membantu banyak dari pengamal-pengamal ilmu magnet rezeki yang tidak mudah mendapatkan keajaiban sebelumnya. Ternyata 1 bulan, 2 bulan saja paham, lanjut lagi ya, akhirnya 3 bulan mengalami tenang, senang, bahagia di atas rata-rata. Tidak berhenti sampai di situ aja nih teman-teman ya, lanjut lagi latihan LOP-nya. Lalu setelah itu latih lagi, kembali diasah lagi ya, kemudian menambah energi baiknya, lalu LOP itu apa yang diinginkan tersaji nyata. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman, nggak langsung pada waktu teman-teman semua gabung nih ya Al-Waqiahan gitu ya bersama di sini, kemudian tiba-tiba mintanya ajaib gitu kan. Ada yang seperti itu mohon maaf, udah di sini di offline gitu ya, orangnya tegang terus kan gitu kan, udah terlihat gitu kan, aduh ini orangnya udah bisa ini belum bisa gitu ya. Nah, masih tegang sekali, wajahnya juga terlihat seperti itu. Ternyata setelah beberapa kali ya SMR, beberapa kali Insan Mulia tidak terlihat lagi, saya tanyakan, Bunda si A di mana? Bunda, beliau orangnya pengen cepet-cepetan. Oh, alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa didekte. Saya harus ajaib besok, rumah saya, tanah saya harus laku besok, tidak bisa. Kalau rusuh ya, ini pikiran kita rusuh nih, tidak bisa LOP berjalan teman-teman. Mental lagi tuh, kembali lagi, tidak bisa gitu ya. Jadi teman-teman semua dalam belajar, silakan Bunda Wartinah yang mau izin keluar sebentar ya, cari angin ya boleh ya. Nah teman-teman semua harus rileks, harus bahagia, sebahagia teman-teman nanti menerima keajaiban. Jadi saat riadohnya nikmati, karena riadoh ini sendiri, kita masuk majelis ini sendiri adalah keajaiban. Jadi kita jangan berfokus kepada keajaiban, itu adalah hajat kita yang terrealisasi, bukan. Proses dari buka perisai ini pun adalah keajaiban itu sendiri teman-teman. Semakin asik, semakin enjoy, semakin bahagia teman-teman semua di dalam riado ini, maka semakin cepat realisasi LOP-nya. Saya sudah mengamati dari pola-pola keajaiban. Oh, orangnya TSL nih. Oh, orangnya the power of manut nih. Kan kita tidak sembarang memberikan ada perintah, tidak sembarang kita memberikan ada istilahnya di sini arahan, kan tidak, gitu kan? Karena apa yang kami lakukan seperti itu. Kalau pengen percepatan, ya apa yang kami sampaikan kan sesuai dengan bacaan energi yang terjadi di sana, gitu kan? Saya sampaikan lah. Kalau tidak mau ya sudah, berarti akhirnya pending lama, gitu kan? Ya. Nah malam hari ini ada penyebab kenapa orang baik tapi tak mudah ajaib. Sebelumnya sahabat semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bersyukur sekali dan bahagia saya ada di hadapan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan lapang. Saya doakan juga teman-teman seperti itu, dalam keadaan yang lapang ya, dalam keadaan yang bahagia, keluarganya sakinah mawaddah harmonis selalu. Amin. Uangnya berdatangan. Amin. Amin. Amin ya, amin ya Allah. Bunda Rusnidar, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kuncinya udah pada tahu kan gitu ya. Kuncinya adalah terletak pada tumbukan yang dibahagiakan gitu. Tumbukan yang diterima dengan bahagia gitu kan ya. Nah makanya teman-teman semua tidak mudah kalau pakai logika ya, ada ujian kenapa bahagia gitu kan. Wah, loh kan ajaib lagi ya Bunda Murti ya, kumilku laris-laris gitu ya. Nah teman-teman, pada saat teman-teman nanti bermagnet rezeki, teman-teman semua yang sudah punya pekerjaan gitu ya, tentunya sudah ada ya, sudah ada amalan buminya, yaitu aktivitas, pekerjaan, bisnis ya, dan lain-lainnya sudah punya. Tetapi orang-orang bermagnet rezeki itu adalah tidak cukup bisnisnya satu, tidak cukup, tidak cukup ya, aktivitasnya cuma satu.
Bisa jadi tidak cukup hanya 2. Coba lihat Ustadz Mas, berapa bisnisnya gitu ya, lini dari usahanya. Sekarang ditambah lagi ada produsen film gitu ya, memproduksi film gitu, sampai ada 8 gitu ya. Nah kita kan copy paste kan ya dari ilmu-ilmu beliau gitu kan. Nanti teman-teman semua, apabila teman-teman sudah mempunyai ada aktivitas ya, pekerjaan, pupuk di sana ya, ada juga bisnis, silakan pupuk. Kemudian ada tambah bisnis lagi, silakan. Kalau yang bingung, saya Bunda mau apa nih jualannya, nah bisa ya hubungi kami. Kemudian nanti ada produk memang yang untuk membersamai bagaimana teman-teman semua bisa nanti menuju ya kepada keajaiban finansial. Karena apa yang kita pelajari di sini teman-teman semua itu akan membuka alam potensi gitu ya. Jadi akan membuka alam potensi, skill baru kita itu tergali teman-teman ya. Yang jualan emas, jualan dinar, itu nanti akan benar-benar berdinar-dinar. Kami sudah membuktikan, sudah Amin, melihat ya. alhamdulillah. Amin gitu ya. Hari ini closing berapa dinar Bunda? Masya Allah banyak sekali ya. Pada waktu si Ardis story tadi ya, juga banyak pada keluntang-kelunting transfer Bunda, transfer. Oh ya siap ngirimnya besok itu ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua yang awalnya tidak mudah masuk SGS, pada waktu setelah di booster di privat RFF-LOP, Masya Allah cepat sekali, percepatan sekali ya. Seperti halnya Bunda Suci hadir di sini, Bunda Suci. Kemudian ada Bapak Sasman, kemudian ada yang lainnya, banyak sekali yang memang membuktikan gitu ya. Dan di sini memang kita berlatih untuk bisa LOP ya. Nah dasar untuk bisa LOP bagaimana? Kita harus rilis teman-teman, harus RFF gitu, harus rilis, forget, forgive. Kita bisa rilis nih apa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Energi apa saja yang tidak nyaman. Lapisan emosi, dongkol, kesel, sebel, ya. Kemudian ada galau, gelisah. Nah itu di lapisan emosi di atas. Kemudian lapisan kedua adalah keinginan. Teman-teman semua, saat teman-teman mengatakan saya ingin, saya pengen, saya mau, boleh. Tetapi kalau sudah menjadi kepikiran dan melekat, itu menjadi perisai. Menjadi kepikiran, nanti yang terjadi adalah kapan ya yang terjadi? Ya belum juga tuh, kayak gitu kan. Nah yang terjadi berikutnya adalah ngambek lah gitu kan. Putus asa lah. Nah akhirnya itu perisai. Maka teman-teman semua, keinginan bagus, bentukkan ke LOP teman-teman semua. Baik itu ditulis di kertas, di buku yang terbaik. Ada buku data, ada buku LOP ya, kemudian ada buku syukur. Itu bisa ditulis. Masya Allah luar biasa. Teman-teman semua, ajaibnya itu mudah sekali diraih ya setelah di RFF di sini gitu. Dibongkar perisainya ya. Yang pertama adalah emosi, ya, lalu yang kedua keinginan. Lalu yang ketiga apa nih teman-teman? Yang ketiga adalah ego. Garis keakuan ya, garis kebenaran kita. Untuk apa nih? Untuk bisa dirilis gitu ya, untuk bisa diselesaikan, untuk bisa dialirkan. Yang sebelumnya adalah diterima terlebih dahulu, untuk bisa kita terima. Lalu setelah itu kita sambut, rasakan penuh, lalu dialirkan. Maka teman-teman nanti pada saat kita akan membaca Al-Waqiah, teman-teman semua harus senyum 227 dulu. Apapun yang terjadi, teman-teman apa nih tumbukannya sekarang ini? Ambil napas, lepaskan, terima keadaan. Kalau tidak mau menerima, bungkus permen akan mengejar terus-menerus. Mau kapan ajaibnya? Apakah mau menunggu 5 tahun lagi? Apakah mau menunggu 10 tahun lagi? Rugi teman-teman. Saya mengatakan rugi ya, mohon maaf ya. Nggak untung teman-teman. Sekarang ini juga kita ajaib. Caranya seperti itu. Caranya adalah untuk menerima tumbukan itu. Kenapa takut? Ya, kenapa teman-teman memasang garis? Padahal itu adalah bentuk cintanya Allah untuk kita. Karena Allah itu menghadirkan di dalam kehidupan kita bukan hanya keajaiban aja. Ada tumbukan pun adalah sarana yang terbaik untuk kita, untuk naik kelas. Itu loh teman-teman. Jadi ada siang, ada malam, ada kaki kanan, ada kaki kiri gitu ya. Ada sepatu kanan, ada sepatu kiri, ada keajaiban. Ya juga ada tumbukan diterima semua siang dan malam, kan kita juga terima toh, ya kan? Makanya pada saat ada permen yang berbungkus itu adalah satu kesatuan. Bagaimana kita mengalami keajaiban
di situ diawali ada tumbukan atau ada hal yang tidak nyaman. Maka teman-teman semua sekarang yang tidak nyaman apa? Terima aja, lalu alirkan. Pada saat besok di wilayah nyata, di realita nyata, teman-teman sambut, masuk ke kuantum. Bagaikan teman-teman sudah mengalami apa yang diimpikan, itu sudah terjadi. Jangan masuk wilayah nyata, masuklah ke wilayah kuantum. Saya bahagia, saya happy, saya syukur, saya senang, saya tenang di atas rata-rata. Sudah terjadi kok gitu. Maka apa yang Bapak Ibu impikan, apa yang Bapak Ibu LOP-kan di sana tiba-tiba mewujud. Mungkin prosesnya tidak secepat itu, tetapi semakin bahagia, semakin cepat teman-teman. Semakin teman-teman mengalami ada kesyukuran di atas rata-rata, maka semakin mudah impian-impian Bapak Ibu terwujud. Ini adalah gebrakan gitu ya, langkah yang keren sekali di Magnet Rezeki. Dan kita harus bantu sebanyak-banyaknya teman-teman kita untuk bisa terentas dari aneka persoalan teman-teman. Kita harus bantu mereka semua, keluarga kita, keluarga teman-teman semua, sahabat, tetangga, bantu mereka ya untuk bisa menemukan ada rasa surga ya, rasa bahagia yang selalu di dalam ketenangan, kebahagiaan, tidak hanya pagi saja, tidak hanya satu hari saja, tapi tersambung terus menerus. Tapi pagi, siang, sore, dan malam, tidak hanya satu minggu, enggak, tapi terus menerus. Maka inilah teman-teman semua, nanti tinggal ditunggu akhirnya. Keajaiban berjalan seperti air yang mengalir terus menerus berdatangan pagi, siang, sore, malam, itu juga teman-teman. Ya, alhamdulillah. Saya sudah salam apa belum ya Bunda? Belum? Belum. Maka sahabat semua, saya ingin ya menyampaikan ada materi yang insya Allah bisa mengingatkan, mencolek kita. Oh iya ya, saya sih di benaknya aku orang baik gitu kan, tapi kok aku belum ajaib gitu kan. Apa penyebabnya? Penyebab orang baik kok belum ajaib? Apakah itu? Sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Malam hari ini fresh luar biasa. Full pagi, siang, sore, malam ya. Banyak sekali calon-calon gitu ya, pengamal Magnet Rezeki berdatangan seperti ketarik ya. Tadi siang tiba-tiba saja saya didatangi dari Hotel Mandarin gitu ya. Beliau direkturnya dan juga ada pengawalnya gitu. Tiba-tiba hadir di sini untuk apa? Hanya menyapa teman-teman. Hanya kayak gini, senyum, udah Susan apa kabarnya, kayak gitu aja. Aku mengatakan gitu kan, alhamdulillah baik Bunda, kenapa enggak ngabarin dulu? Ya enggak, aku cuma mampir tiba-tiba aja aku pengen kesini. Kok ajaib banget gitu, benar-benar enggak ada maksud apa-apa. Mereka berdua datang. Akhirnya saya sampaikan besok ada SHMR Bapak Ibu, yuk gabung gitu kan. Banyak sekali nih yang pada gabung, insya Allah berminat. Dan beliau berminat juga di kajian seperti ini teman-teman, tapi di offline, alhamdulillah ya. Nah teman-teman semua, kita berdoa ya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau mudahkan kami semua di sini untuk belajar ilmu-ilmu Magnet Rezeki yang diawali dengan ada penjelasannya, ya, dengan ada kajian-kajiannya. Kemudian kita nanti akan ada riadohnya yang bermain ada di wilayah rasa, gitu ya. Kalau ini adalah di wilayah pikiran sadar. Agar apa nih teman-teman semua? Cakrawala pikiran kita itu terbekali dengan adanya ilmu baik. Nah kemudian pada saat kita menyimaknya, maka data-data baik pun itu akan masuk dari wilayah sadar, terdorong ke bawah sadar bersama bacaan-bacaan yang kita lakukan nanti dengan bahagia gitu teman-teman. Setelah kita lakukan terus-menerus seperti itu, lalu mengendap ada di wilayah niat. Niat kita menjadi terbaiki, niat kita menjadi lebih baik lagi, lebih lurus lagi, lebih kuat lagi. Maka ketiganya teman-teman, saat pikiran sadar kita, yaitu positive thinking kita muncul, ya, kemudian ada feeling kita muncul juga, positive feeling dan positive motivation itu ada, ketiganya itu terkait. Maka apapun yang teman-teman semua impikan, apapun yang teman-teman LOP akan tertarik dengan mudah. Inilah konsepnya teman-teman, semudah itu. Maka teman-teman yang rutin
mengikuti ya dari awal sampai akhir, kemudian nanti riyadhahnya ada bimbingan tahajudnya. Teman-teman tahajud baik itu mulai dari jam 2, jam 3 silahkan. Kalau belum keluar ada afirmasinya ya atau daily rutinnya, teman-teman bisa pakai yang kemarin. Ya, alhamdulillah kalau muncul sudah jam 2, jam 1 udah muncul, tinggal nanti dibacakan. Sambil teman-teman semua yang hobi dengan 3A kerjakan, karena itu makanan yang terbaik. Bismillah, Allah mudahkan, dan sholawat serta salam sahabat semua kita selalu curahkan kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sahabat semua, semesta raya ini merespon apa yang terpancar dari energi kita, bukan dari kata-kata kita, bukan pula dari maunya kita atau keinginan kita. Ini perlu dicatat teman-teman. Maka banyak sekali, ya silakan Bunda Enis, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman semua, banyak sekali yang doa-doanya tuh kalimatnya baik-baik, tapi kenapa belum dikabul gitu? Karena apa? Energinya yang terpancar adalah belum selaras dengan apa yang diucapkan. Jadi energi itu memang tidak bisa dilihat teman-teman, tapi bisa dirasakan melalui vibrasi, ya, melalui ada rasa vibrasi kita. Energi apapun yang kita pancarkan itu akan direspon oleh semesta raya ini atas perintah Allah. Dan semesta raya ini adalah perusahaannya Allah yang sudah mempunyai tata tertibnya. Semesta itu teman-teman seperti spon, ya, seperti busa yang dia siap menyerap apapun yang teman-teman proyeksikan, apa yang teman-teman vibrasikan, apalagi itu dari rasa. Itu teman-teman, ini perlu dicermati. Jadi nanti teman-teman selalu menjaga rasa, JEB, jaga rasa bahagia. Selalu teman-teman, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Lagi mana Bunda? Saat ada tumpukan, pinjem dulu, dipinjem. Saat teman-teman ingat dulu waktu pernah bahagia itu di situasi apa, lalu dipinjam rasanya di situ, kemudian pegangin terus tuh rasa bahagianya, senyum selalu gitu kan. Nah, nanti ada sholat tobat, ada garputala, ada baca Al-Quran. Saat ini pun nanti kita akan Quranic vibration, gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita memancarkan energi yang tidak positif, adalah vibrasinya rendah, energi negatif, vibrasinya rendah, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak positif pula. Ya, jadi kita pada saat memvibrasikan spiritual matter minus, maka itu mengundang peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan berdatangan. Kita akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Maka banyak orang yang baik tetapi tidak ajaib. Di sini Bapak Ibu kuncinya. Maka banyak ya orang yang baik tidak beruntung. Maka banyak orang yang baik tapi tidak berkelimpahan. Banyak orang yang baik tapi tidak ajaib, karena mereka tidak bisa menyelaraskan energinya. Dari mana nih? Dari pikirannya, lisannya, ya, rasanya dan niatnya tidak bisa selaras gitu. Bicaranya, doanya baik, tapi rasanya yang di sini ada rasa apa nih? Sedih, marah, kecewa, kesel, dongkol. Nah, ini turun ya. Lalu level yang emosi menaik apa nih? Garis kebenaran. Ada keluhan, ada iri. Nah, orang-orang yang seperti ini teman-teman, walaupun dia predikatnya baik, kan luarnya kelihatan baik gitu ya, tetapi akhirnya keajaiban tidak mudah mendekat. Karena banyak loh orang yang baik itu ternyata di dalam hatinya iri. Banyak orang yang baik tapi hatinya dengki, tidak terlihat di dalam, soalnya tervibrasi, terpancar menuju ke semesta, menuju ke hadapan kita, menuju ke langit gitu kan. Dan di sana ada cermin ajaib yang siap untuk memantulkan kembali apa yang dipancarkan secara rasa. Jadi mungkin teman-teman semua, orang itu sering berbagi, orang itu sering berdonasi gitu. Tetapi saat donasi, ya uangku berkurang nih gitu kan, keluhan gitu kan. Ya dompetku menipis nih gitu kan, jadi doa gitu kan ya. Nah,
Makanya teman-teman, pada saat ada orang yang berbagi, ada orang yang ibadah, orang yang berdonasi, kok tidak ajaib ya? Kenapa? Karena semesta raya ini yang seperti spon gitu ya, ternyata tidak merespon apa yang diucapkannya melalui ada bacaan-bacaan sholatnya. Nih teman-teman, sefasih apapun nih, kalau hatinya kotor, nah maka akhirnya itu yang dibalikkan, itu yang akan dikembalikan lagi oleh semesta raya. Karena energi yang terpancar itulah yang kemudian menjadi kickback teman-teman. Kalau energinya tidak positif nih yang dipancarkan, menjadi bumerang kembali. Dan perasaan itu memancarkan energi yang terkuat, memantul kembali kepada diri kita. Itu teman-teman. Ya, ini kuncinya. Maka teman-teman semua, di samping kita doanya baik, rasa harus diperbaiki. Maka teman-teman semua, Ustadz Mas di THMR wanti-wanti, yuk untuk plus 6, jaga ketulusan hati gitu. Ada temannya beli mobil, alhamdulillah luar biasa, dahsyat, nular-nular ke aku, nular-nular gitu kan ya. Jangan kemudian komen, ya kredit kali gitu. Jangan gitu kan ya. Nah, kita harus ikut happy gitu ya, kita nggak usah ada suudon, ada prasangka gitu ya. Nah teman-teman, energi itu adalah di mana E-nya itu stand for emotion. Emotion di dalam bahasa Indonesianya artinya adalah rasa, perasaan. Maka sekalipun orang itu adalah orang baik, tetapi kalau rasanya ya masih di dalam energi yang rendah, gitu ya, masih dongkol, masih marah, kesel, sebel, garis kebenaran, itu kan tidak kelihatan teman-teman, tidak kelihatan orang umum gitu ya. Tetapi nanti kelihatan di waktu-waktu tertentu, gitu kan. Yang nggak nyaman memang orang-orang di sekitarannya gitu, dirinya sendiri nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi nanti akumulasinya nggak nyamannya itu kickback kepada dirinya. Keajaiban itu tidak mudah datang. Keberuntungan itu akan menjauh. Keajaiban tidak mudah didapatkan. Keberuntungan atau keajaiban yang terbaik adalah keajaiban dari Allah melalui semesta raya ini. Melalui apa nih teman-teman? Kebaikan yang kita tanam. Ya, kebaikan dari mana? Dari proyeksi pikiran kita. Kemudian kebaikan dari pancaran rasa kita. Maka itu seperti halnya benih ya, yang jatuh ada di tanah yang subur, maka mudah sekali menumbuh. Itu teman-teman ya. Nah, ada keberuntungan nih ya, ada keberuntungan tapi hasil maaf ya, korupsi gitu ya, dari menipu gitu kan. Maka itu termasuk adalah barang-barang yang haram, uang yang diterima dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya apa yang diterimanya itu tidak membahagiakan. Mungkin secara fisik dia punya mobil A, B, C, D gitu ya, yang diberitakan ada di internet itu kan, karena kemarin dijarah dan lain-lain ya, kita bisa lihat itu kan sebagai tontonan. Tontonan untuk apa? Untuk kita mengambil ibrohnya. Bukan kemudian untuk tuntunan, untuk seperti itu, bukan. Tetapi untuk pembelajaran bagaimana saat keberuntungan ya, saat dia dapat ada materi gitu ya, tapi didapat dari hal yang tidak diridhoi Allah, akhirnya menimbulkan kesengsaraan. Rumahnya naudzubillah ya, semuanya selamat yang ada di sini dijarah oleh banyak masyarakat, orang-orang ya, yang di situ memang sudah melihat gitu ya dengan gemesnya gitu ya. Ini kan peristiwa yang kekinian terjadi ya. Kita cuma istighfar, dan juga di sini adalah saya yang salah kata Ustadz Nas gitu ya. Kita yang harus mengaku salah. Kenapa ilmu ini belum sampai ke mereka gitu loh teman-teman. Berarti ikhtiar kita untuk bisa menceritakan ilmu ini kepada sebanyak-banyaknya orang, bahkan di jajaran-jajaran pemerintahan, berarti kan kita effortnya kurang teman-teman. Kita sendiri yang salah, bukan menyalahkan orang itu, bukan, tapi saya yang salah ya Allah, kok belum sampai ke sana ya gitu kan. Setelah itu istighfar dan kita netralkan, kemudian tidak menyalahkan orang itu. Ya udah, yang salah saya, ampuni saya ya Allah gitu ya. Yang terjadi mendoakan mereka gitu teman-teman. Ini yang terbaik ya, mendoakan mereka, baik yang mendemo gitu ya, atau yang didemo teman-teman ya. Nah mungkin bahagianya itu ada
ya, saat menipu gitu ya. Kemudian dia dapatkan uang gitu lah. Tetapi ternyata bahagianya sesaat. Karena barang-barang yang didapat dari hal seperti itu menimbulkan ada rasa tidak puas. Nah, dengan pasangan tidak puas, terjadi perselingkuhan. Itu ceritanya kan, ya, melebar tuh, ya, dosa-dosanya, perisainya menjadi melebar, gitu kan. Lalu apalagi nih, mendapatkan kickbacknya tidak baik. Coba cek, ada seseorang yang kemudian terlibat itu, ya, melihat ada videonya, ya Allah, bicaranya nih, tidak senonoh. Padahal beliau adalah figur, gitu kan, menjabat ada di kursi itu, tetapi kata-katanya kenapa tidak terjaga, gitu. Ya Allah, mengatakan hal-hal yang jorok seperti itu. Naudzubillah. Ini teman-teman semua, ya, untuk koreksi kita, untuk bisa perbaikan di dalam diri kita. Bismillah, kita sekarang belajar ilmu magnet rezeki, panennya mungkin nanti ada di anak cucu kita. Kita harus kerjakan sekarang, teman-teman semua. Kalau kita sekarang ini ikut tergerus pada situasi yang seperti itu, kemudian kita tidak mau belajar, bagaimana nasib anak cucu kita, teman-teman semua. Kita lihat sekarang, banyak orang yang harusnya hidup dengan rileks ya di masa tuanya, tetapi malah mereka hidup ada di dalam penjara. Naudzubillah, ya. Karena apa? Kasus-kasus ya dari ada narkoba, kasus-kasus dari banyak ketidakbaikan yang diterjangnya itu. Menyebabkan apa? Sengsara, merana gitu kan. Maka bukan kebahagiaan seperti itu yang kita cari tentunya. Betul apa tidak, teman-teman? Tetapi adalah kebahagiaan yang sejati, keberlimpahan yang diterima dari Allah yang terbaik, ya, karena kita menanam tanaman yang baik. Dari proyeksi kita terbaik, lisan kita juga kita jaga disiplin kata, rasa kita jaga bahagia. Walaupun itu kita dihina, kita kembalikan dengan doa, minimalnya dengan doa. Nah, kalau dengan doa ini kalau saya lihat masih sepertiga gitu. Lakukan langkah kembali, senyuman, sapaan, tatapan yang sejuk. Lalu datangi rumahnya, gitu kan, silaturahim, gitu. Tidak cukup dengan itu, bawakan makanan. Tidak cukup dengan itu, berikan ada 100%, berikan juga bantuan. Dia butuhnya apa? Mungkin uang, gitu kan, ya. Pas ada beliaunya hajatan, gitu kan. Ada sesuatu hal, ya, di RT mungkin dibutuhkan, mungkin juga membutuhkan bantuan apa, kita ikut donasi. Gitu kan, kita ikut memberikan. Jadi tidak sekedar doa, kita berikan donasi, kita berikan ada doa, kita berikan ketulusan sapaan, kita berikan ada wajah yang menyenangkan. Itu 100% teman-teman semua bermagnet rezeki nanti kalau teman-teman bisa seperti itu. Saat bisa membalas ketidakbaikan itu, ya, dengan ada kebaikan yang maksimal, sudah tidak ada kebencian lagi, sudah tidak ada rasa kesal lagi, sudah tidak ada dongkol lagi, enggak, yang ada kasih sayang. Kasihan dia seperti itu, sebenarnya dia yang sengsara, gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang terjadi? Justru teman-teman semua menjadikan mereka adalah guru-guru terbaik di kehidupan. Karena dengan adanya mereka yang seperti itu, menghina mungkin, ya, menyepelekan mungkin. Kemudian teman-teman terus untuk maju, teman-teman terus untuk berlatih. Maka teman-teman rasakan, alhamdulillah saya sekarang ini berada di titik yang lebih baik, lebih sabar, lebih tulus lagi. Makom itu menjadikan rasa yang lebih nyaman, melihat ke bawah menjadi indah semuanya. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian dengan orang yang menghina, tidak ada kekesalan dengan orang yang telah mengucilkannya mungkin, gitu ya, yang telah ngomongin tidak baik di sana di sini seperti ini seperti itu. Tidak ada kebencian dengan mereka. Yang ada adalah doa-doa yang terbaik. Karena orang-orang yang seperti itu tentunya ada balasan tersendiri dari Allah. Maka kita kirimkan doa terbaik untuk mereka. Maka setelahnya mereka akan menengok, oh gitu ya, ternyata Bunda Janatun baik sekali, ternyata Bunda Janatun itu tulus orangnya. Akhirnya tidak terjadi membenci. Yang terjadi adalah kembali cermin yang dihadirkan, kemudian dia meniru apa yang kita sampaikan, cerminnya itu sampai kepada beliau, kemudian beliau menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, tidak ada permusuhan lagi, ya, tidak ada kebencian lagi. Itulah kedamaian.
Itulah kesejukan yang kita harapkan untuk bisa alam raya ini lebih lama lagi selamatnya gitu ya. Tidak segera diguncang gitu dengan ada banyak bencana, bukan diguncang dengan banyak problem, bukan ya, apalagi dengan ada kiamat ya. Kita masih jauh, bismillah, anak cucu kita perlu untuk terus bertumbuh gitu ya. Nah kemudian teman-teman semua, banyak orang yang merasa dirinya kurang atau miskin ya, karena apa? Kurangnya bersyukur. Maka teman-teman coba setiap pagi ya, ataupun setiap saat, setiap akan sholat ya, kemudian setelah sholat sadari nafas teman-teman. Dari pertama hal itu kita coba cek nafas kita sendiri. Coba tarik nafas gitu ya, ternyata masih ada nafas gitu ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada nafas ini apa yang terjadi ya, gitu kan? Ya innalillahi kan, seperti itu. Sudah wassalamualaikum gitu ya. Maka pada saat kita menyadari nafas ini gitu ya, kemudian bersyukur di atas rata-rata, bahagianya luar biasa. Vibrasi teman-teman semua saat itu menjadi menaik. Lalu teman-teman semua bisa LOP di sana. LOP itu semudah membayangkan teman-teman. Lalu diberikan ada cahaya syukur, ada cahaya bahagia. Maka nanti teman-teman semua akan mudah merasakan terwujud nyatanya dari LOP itu sangat cepat. Ada percepatan teman-teman. Kemudian syukuri apa lagi nih teman-teman? Disamping syukur atas nafas ya, kemudian syukuri atas panca indera kita. Syukuri atas semua anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. Sapa mereka satu persatu. Coba, apakah kita pernah menyapa tangan kita? Apakah kita pernah menyapa anggota tubuh kita yang lain panca indera? Kemudian ada kaki, ya ada juga perut, ada pundak gitu ya. Ya pundak ngapain kayak gitu disapa gitu. Mereka perlu disapa teman-teman ya, agar selalu nanti cerah gitu ya. Selalu bugar, sehat, karena selalu dimuliakan oleh diri kita. Itulah teman-teman semua ikhtiar untuk kita bisa selalu menjaga nikmat yang telah Allah hadirkan berupa nikmat sehat ya, nikmat keberlimpahan dari rasa yang bahagia ini nanti akan mengalir terus teman-teman ya. Ternyata sesimpel itu teman-teman, rasa bersyukur itu. Lalu nanti dikembangkan syukur atas anggota keluarga kita yang mereka semua sehat walafiat, selamat dimanapun berada, dijaga oleh Allah. Lalu setiap hari dihadirkan ada aneka rezeki berdatangan, Masya Allah. Itu juga adalah rahasia syukur yang benar-benar kita harus bisa nikmati. Dan kemudian teman-teman rasakan momen saat ini. Coba teman-teman sekarang senyum 227. Senyum semua. Lalu mulai tarik nafas dari hidung. Menyadari nafas yang masuk. Kemudian hembuskan. Sekali lagi coba teman-teman. Senyum kembali. Tarik lagi. Alhamdulillah ya Allah. Lepaskan. Terasa ringan, terasa lapang. Momen ini teman-teman, rasakan. Momen ini teman-teman, saat ini dan di sini teman-teman, rasakan keberlimpahannya, kebahagiaannya menyeluruh. Lewat syukur kita, badan kita menjadi mudah menyehat. Melalui rasa syukur kita, perasaan kita mudah sekali bahagia. Jadi ketika kita sehat, nanti kita mudah sekali bekerja, mudah sekali menjalankan bisnis, mudah sekali nanti konsumen repeat order karena terpancar vibrasi ya dari bahagianya kita, memuliakannya kita kepada mereka. Saat kita bahagia, mudah sekali beramal senyum daripada manyun gitu ya Bunda Trini ya. Jadi kita harus banyak senyum. Nah, coba ketika kita jumpai ada orang yang maaf, ada banyak beban, ada stres, bagaimana mereka untuk senyum? Ya, nggak mudah teman-teman. Akhirnya yang terjadi adalah marah-marah, wajah ketekuk-tekuk, sedih dan gelisah, gitu kan? Jadi kurang bersyukur. Tetapi pada saat kita bersyukur, yang terjadi di kehidupan kita, maka nanti banyak sekali kemudahan, kebahagiaan, cahaya yang terang dan keajaiban. Teman-teman praktekkan, coba.
Ambil napas, ya Allah, hari ini aku bersyukur, olah rasa. Dari dasar itu dulu. Dari dasar itu dulu, kemudian teman-teman pegang uang berapa? Mau pegang uang 100.000, mau pegang uang 1 juta, lalu teman-teman sisihkan. Mau untuk traktir A gitu ya, mau untuk donasi B gitu ya, mau untuk iuran C gitu ya. Sisihkan dengan bahagia. Berikan stok ada di sana. Terima kasih wahai uang, kamu sudah ada di tanganku. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan rezeki yang begitu banyak di tanganku. Saat ini akan aku bayarkan ya kamu uang untuk mempermudah dari kegiatanku. Akan aku jadikan kamu sebagai alat bayar, alat donasi. Nanti kamu panggil lagi ya teman-temanmu berdatangan lebih banyak lagi ke kantongku. Ya Hanan ya Manan, ya Fatahu ya Rozak, Zul Kuwatil Matin Urzukni. Bayarkan dengan bahagia itu. Nanti akan balik tuh dengan teman-temannya. Maka teman-teman semua, dari basic ini teman-teman, belajar sedikit demi sedikit. Coba pada waktu kita melihat ya di sekeliling kita mungkin ada ayam, ada burung gitu ya, yang ada di rumah, ambil, ada beras, kasihkan gitu ya. Kemudian lihat kucing, ada makanan, kita berikan gitu ya. Nah, kebaikan-kebaikan yang dasar itu teman-teman memiliki energi yang tinggi ya. Misalnya kita jalan-jalan nih ya, kemudian bareng teman-teman kita belikan ada minuman, bagi satu-satu gitu ya, tanpa diminta gitu ya. Masya Allah, energinya besar itu. Kemudian apalagi mempermudah urusan orang lain teman-teman ya. Saya merasakan pada waktu ada seseorang nih ya, misalnya, Bunda ngisi ngaji di tempat saya ya gitu. Yang satu saya berangkat sendiri gitu. Saya berangkat sendiri. Ya enggak apa-apa, saya ikhlas semua kan, saya berangkat sendiri. Yang satu saya dijemput. Keajaibannya beda, udah. Bapak Ibu, keajaibannya beda. Ternyata lebih cepat yang memuliakan itu tadi gitu. Tapi saya enggak minta gitu. Ternyata cepat sekali yang tadi yang memudahkan urusan saya, karena sebenarnya saya memudahkan urusan beliau gitu kan. Jadi akhirnya saya dapat ajaib, beliau juga cepat dapat ajaib gitu. Saya rasakan, ya Allah, alhamdulillah saya kok ringan sekali gitu ya. Membawakan ada materi ini walaupun banyaknya peserta di sana gitu ya. Tapi rasanya kok enjoy, nyaman sekali. Oh, di sini nih gitu ya. Ada dorongan, memang dorongan dari keikhlasan itu, teman-teman, ya. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan energi yang tinggi karena dasarnya adalah ikhlas. Nah, dibandingkan nih teman-teman ya, misalnya sedekahnya banyak nih 1 juta, tapi diomongin kemana-mana ya, kamu memberikan donasi nih 1 juta sama Bunda Arta nih untuk SHMR misalnya, mohon maaf ya. Semuanya ikhlas kalau di sini ya, di offline misalnya. Nah, diceritain kemana-mana gitu ya, apa sih mintanya donasi aja gitu kan. Ya itu tidak ikhlas teman-teman. Yang terjadi bagaimana? Keajaiban menjauh. Dan orang-orang seperti itu tidak mudah ajaib gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi untuk kita bisa belajar vibrasi diri kita untuk naikkan gitu kan. Jangan untuk merendah energinya, karena nanti akan terjadi penolakan dari keajaiban. Pada saat ada orang yang vibrasinya itu rendah, dicirikan seperti ini teman-teman. Mudah sekali menyangkal dari keadaan. Maksudnya adalah mereka itu sering menolak kejadian di dalam kehidupannya. Contoh penolakan itu. Aku kan sudah baik ya, tapi gimana aku kok ndak ajaib? Gimana rezekiku kok ndak berdatangan gitu? Dia kan udah ajaib, aku kapan ya dapatkan rezeki seperti itu gitu kan? Ini ada penolakan di situ. Padahal harusnya, ya Allah, mulia sekali beliau, ya Allah, luar biasa beliau, ajaibnya nular ya Allah. Nah, ini selaras teman-teman. Tidak ada penolakan, gitu ya. Jadi untuk pilih kita yang selaras ini teman-teman, karena mudah sekali nanti untuk bisa luber kepada kita. Nah, rezeki itu teman-teman semua frekuensinya adalah tinggi. Jadi kita untuk bisa menyesuaikan ke atas nih, untuk menuju ke tinggi tadi, menyesuaikan dengan apa? Menshuffle rasa lebih bahagia, lebih bersyukur ya, kemudian lebih happy di atas rata-rata. Nanti akan terproyeksi nih, ada di tampilan, maka nanti akan muncul di sana ya, karena happy yang ada berada dari dalam hati itu memancar nih
menjadi cantik gitu kan. Happy yang memancar dari dalam itu nanti akan muncul menjadi handsome gitu ya, menjadi lebih karismatik, terlihat ceria, menjadi terlihat lebih ganteng gitu ya. Kalau cewek cantik gitu ya. Nah, itulah energi yang tidak bisa dibuat-buat teman-teman, karena itu natural ya, natural keluar setelah dia berlatih magnet rezeki. Tapi coba kita lihat ya, orang-orang yang jutek gitu kan, yang hobinya marah, julid gitu kan, merendahkan orang. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Orang-orang di sekitarnya itu menjauh, takut mendekat, pada menghindar. Rezeki pun juga seperti itu, akhirnya menjauh. Tetapi kalau ada orang yang energinya bagus dan positif, maka akan disukai ya saat melihatnya gitu. Contoh misalnya kayak tanaman anggrek ya, itu kan cantik, ada warna pink, ada warna putih. Nah, di sana menarik nih, bermagnet. Orang-orang banyak ingin memilikinya. Orang-orang banyak yang ingin mendekat dan melihatnya. Itulah magnet teman-teman. Jadi sekarang teman-teman semua dan kita, yuk untuk kita terbuka di dalam kesadaran mengolah rasa. Belajar dari hal-hal yang simpel ya, dari hal yang kecil ya, sampai nanti menuju ke hal yang besar. Jadi teman-teman semua kita pahami ternyata energi bahagia itu menciptakan banyak hal. Apa saja nih? Tubuh kita sehat, aliran darah menjadi lancar dan bagus ya. Yang tadinya adalah mungkin ada kebas di lutut ya, ada ngilu ya di tulang gitu kan. Kemudian menyehat dengan sendirinya. Saya di offline itu ketemu ya, ada dengan testimoni. Sang ibu ini pada waktu pertama datang ke saya itu ada penyakit tidak nyaman di lambung, gitu kan. Mengatakan bahwa seperti ini, alhamdulillah Bunda Muti ya, mengatakan seperti ini, Bunda aku bisa sembuh Bunda, aku punya mah gitu kan, punya mah gitu lambung gitu kan, di lambung dan nyaman di lambung. Bunda harus yakin sembuh Bunda, saya katakan seperti itu karena saya juga sama seperti itu, pakai air doa, kita bacanya dengan bahagia, kita luruskan niat memperbaiki energi di dalam diri kita. Kemudian di rumah kita praktekkan, tidak lama teman-teman, hanya 1 bulan tadi aku ketemu orangnya karena ngejar saya gitu kan. Hari Selasa kemarin kan SGS ya, tidak ada kajian insan mulia, ngejar ada di Seturi gitu, satu rombongan gitu. Masya Allah ternyata beliau udah sehat, cerita, Bunda aku lambungnya udah sehat, padahal sebelumnya ya Allah aku minum obat terus gitu. Alhamdulillah, memang efeknya seperti itu teman-teman. Saat energi di dalam diri kita itu positif, lalu terapkan ada di kehidupan nyata, praktekkan ada di sana, akhirnya pada waktu kita mau mempraktekannya, mengolah rasa, ya kemudian mencipta ada tubuh yang sehat. Ajaibnya di tubuh teman-teman, muncul peredaran darah menjadi lancar, perasaan tenang, kemudian bisa ikhlas ya. Lama-kelamaan LOP nanti mudah sekali melesat, batin kita mudah menyentuh titik-titik simpulnya, lalu tersaji nyata mendekat ke teman-teman semua. Nasibnya mudah sekali ajaib. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.